Mazhab yang paling tua Hanafi, meninggal tahun 150 di Kufah, Irak. Mazhab nomor 2 Maliki, meninggal di Madinah tahun 179, makamnya di Baqi, samping Masjid Nabawi. Mazhab yang ketiga Syafi'i, meninggal 204, makamnya di Fustat, Kairo. Saya pernah ziarah ke makamnya, Masjid Syafi'i. Yang keempat mazhab paling kecil Hambali, meninggal di Baghdad, Irak, makamnya di Baghdad, Irak. 4 imam. Menurut mazhab Hambali tidak ada qabliyah Jumat. Khatib langsung naik ke atas, salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung azan, tak ada qabliyah Hambali. Tapi menurut mazhab Syafi'i ada qabliyah Jumat. Mana dalilnya? 1. Ma min mafrudatin, setiap salat fardu pasti didahului 2 rakaat. Fardu subuh ada 2 rakaat, fardu zuhur ada 2 rakaat, fardu asar ada 2 rakaat, fardu maghrib ada 2 rakaat, fardu isya ada 2 rakaat. Sekarang saya tanya, salat Jumat itu salat fardu apa salat sunat? Salat fardu. Maka dalilnya umum, setiap salat fardu pasti ada 2 rakaat. Maka kalau Jumat itu fardu, berarti ada juga 2 rakaat sebelum Jumat. Itu dalil pertama. Dalil yang kedua, ma baina kulli adzanaini shalah. Kalau ada azan, ada iqamat, maka ada salat qabliyah. Salat Jumat ada tak azan sama iqamatnya? Ada, maka ada qabliyah. Idul Fitri ada tak azan iqamatnya? Tak ada, maka tak ada qabliyah Idul Fitri, tak ada qabliyah Idul Adha. Salat minta hujan istisqa, tak ada azan iqamatnya, maka tak ada qabliyah istisqa. Tapi dalam hadis ma baina kulli adzanaini shalah, kalau ada azannya, ada iqamatnya, maka ada qabliyahnya. Maka salat Jumat pun ada. Itu dalil kedua. Dalil ketiga, salat Jumat itu pengganti zuhur. Kalau salat zuhur ada qabliyahnya, maka penggantinya pun ada. Karena yang menggantikan itu posisinya sama dengan yang digantikan. Salat Jumat pengganti zuhur. Zuhur ada qabliyahnya, maka yang digantikan ada qabliyahnya, yang menggantikan pun ada qabliyahnya. Dalilnya qiyas. Ini yang ketiga. Yang keempat, Abdullah bin Mas'ud tak pernah meninggalkan salat sebelum Jumat. Ummu Habibah, dalil kelima, melaksanakan qabliyah. Oleh sebab itu menurut mazhab Syafi'i ada qabliyah Jumat. Maka bapak kalau salat di masjid, masjid itu azannya 2 kali, laksanakan qabliyah Jumat menurut mazhab Syafi'i. Saya pergi umrah di Makkah, ada azan 2 kali, tapi azannya setelah masuk waktu. Kalau sebelum masuk waktu zuhur tak ada qabliyah. Qabliyah dilaksanakan setelah masuk waktu. Kalau muazin salah azan, azan dia jam 12, padahal belum masuk waktu zuhur, ada orang melaksanakan qabliyah zuhur jam 12, tak sah. Karena qabliyah setelah masuk waktu, bukan sebelum masuk waktu. Tapi jangan kelahi gara-gara ini. Yang berkeyakinan dengan Hambali tak ada qabliyah, yang berkeyakinan dengan Syafi'i ada qabliyah. Jangan kelahi gara-gara qabliyah sampai tak solat Jumat. Anak NU sama anak Muhammadiyah berdebat tentang kunut subuh sampai jam 2 malam. Besoknya sama-sama enggak solat subuh. Ini masalah, problem. Jangan begini. Nata'awan fi mattafaqna wa nata'azar fi makhtalafna. Pada perkara yang kita sepakati, mari kita beramal. Pada perkara yang kita berbeda pendapat, mari kita berlapang dada menerima perbedaan. Saya pribadi berpegang kepada ada qabliyah Jumat. Maka saya tulis dalam buku saya 37 masalah populer tentang dalil-dalil qabliyah Jumat. Tapi saya tak menyesatkan, menyalahkan, mengkafirkan, membid'ahkan sahabat saya yang mengatakan tak ada qabliyah Jumat. Karena 4 mazhab itu adalah mazhab ahlus sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam. Kapan ditunaikan 4 rakaat sebelum zuhur itu? Kapan waktunya? Setelah adzan.
Di adzan berkumandang dulu, setelah adzan berkumandang baru kemudian menunaikan sholat. Jelas sampai sini? Baik, boleh nggak menunaikan sholat sebelum zuhur, sebelum adzan berkumandang? Boleh nggak? Rawatib bukan? Bukan, itu bukan rawatib. Jadi rawatib itu hanya dikerjakan setelah adzan berkumandang. Jadi sekarang pertanyaannya, pelan-pelan. Kalau Anda menyebutkan pada zaman Nabi ada sholat sunnah sebelum Jumat disebut dengan rawatib, kapan sholatnya? Bukankah Nabi keluar sebelum adzan dikumandangkan? Sedangkan sifat sholat rawatib mesti adzan dulu baru Anda sholat. Jadi kalau nggak ada adzan, Anda nggak bisa sholat sunnah rawatib. Awas, hati-hati ya. Awas. Jangan terlampau soleh, karena Nabi pun tidak mengerjakannya. Ya, jadi tolong jangan terlampau soleh di sini. Ada dalil kita ambil. Ya. Lihat konstruksi hukumnya. Nabi keluar, adzan belum berkumandang. Jadi nggak bisa Anda sholat disebut dengan qobliyah sebelum adzan berkumandang. Karena itu di sini kata kesimpulan ulama pertama, tidak ada qobliyah dalam hal Jumat ketika adzan dikumandangkan satu kali. Itu nggak ada. Ya, jelas di sini ya. Jadi kalau misalnya khatib sudah naik ke atas mimbar, adzan sudah berkumandang, itu nggak ada qobliyah lagi. Karena khatib sudah naik ke atas mimbar, perintah hadisnya Anda duduk dengarkan. Jadi kalau Anda sudah masuk menunaikan ibadah Jumat, sudah duduk, khatib naik ke atas mimbar mengucapkan salam, Anda nggak usah sholat lagi. Kaidah hadisnya begitu. Kaidah hadisnya. Nah, salat sunnah rawatib sebelum zuhur itu diwakili oleh salat mutlak. Berganti menjadi salat mutlak khusus di hari Jumat saja. Jumlahnya berapa? Tanpa batas. Sampai imam naik ke atas mimbarnya. Jelas sampai sini? Teknisnya 2 rakaat. Maka diistilahkan oleh para ulama dengan salat intidhar. Salat menunggu imam sampai naik ke atas mimbar. Jumlahnya 2 rakaat, salam. 2 rakaat, salam. Sampai imamnya naik ke atas mimbar. Ya, jelas ya? Jangan terlalu pesimis misal, gimana nggak enak kalau nggak salat qobliyah. Jangan nggak enakan, nabinya nyuruh kita begitu. Ya, Nabi menyuruh kita begitu. Jadi salat sunnah qobliyah zuhur itu karena waktu Jumat diganti menjadi salat sunnah mutlak, jelas ya? Dan pahalanya Anda dapat. Ya. Baik. Sekarang pertanyaannya, ini sudah terjawab sebetulnya pertanyaannya. Ya, sudah terjawab. Jadi kalau misalnya ini kan adzannya 1 kali, ya, adzan 1 kali kemudian khatib langsung berkhutbah. Bagaimana jika ingin melaksanakan sunnah rawatib sebelumnya? Nggak perlu. Jadi kalau misalnya adzan sudah berkumandang, khatib sudah berkhutbah, Anda tidak usah salat sunnah lagi. Duduk, dengarkan. Itu yang sunnah bahkan dari Nabi. Ya. Baik. Bagaimana kalau salatnya adzannya 2 kali? Adzannya 2 kali. Dari mana adzan 2 kali itu? Muncul kisahnya di masa Utsman bin Affan. Jadi zaman Nabi tidak ada, zaman Abu Bakar tidak ada, zamannya Umar tidak ada, zamannya Utsman bin Affan itu kemudian muncul persoalan ini. Dari mana munculnya? Maaf. Jamaahnya semakin meluas, umat Islam membludak yang masuk Islam, masjidnya terbatas, di antara keterbatasannya tidak memiliki sound system seperti canggihnya antum saat itu. Bisa manggil sana sini, Masya Allah. Tapi sahabat Nabi itu, ahli surga, dekat dengan Nabi, di surganya bersama Rasulullah SAW, insya Allah, nggak ada mic pun, masih mau ke masjid. Antum bukan sahabat Nabi, jauh dari Nabi. Surga belum jelas, amalan berantakan, hisab menegangkan. Ini mic sudah mengaung-ngaung tuh sampai ke rumah antum, belum mau ke masjid juga. Masya Allah. Antum harus dikasih apa lagi supaya mau ke masjid? Ya? Nah, jadi persoalan ketika dipanggil di Jumatan, ada yang belum dengar. Ada yang masih di ladangnya, di sawahnya macam-macam. Sementara suara muadzin kan terbatas itu. Sekuat-kuatnya Bilal, sampai mana sih kedengarannya? Sampai mana gitu kan? Baik, dari sini kemudian diijtihadkan oleh beliau. Ini ada orang ketika Jumatan, banyak yang terlambat, sudah mau selesai baru pada datang. Karena nggak dengar adzan. Akhirnya dijadikanlah oleh beliau adzan pada saat Jumat itu dengan 2 kali adzan. 2 kali. Adzan pertama untuk pengingat sebetulnya. Bukan tepat saat masuk waktu, bukan. Tapi sebelum waktu. Misal kalau jam 12 adzannya, ini kan, waktu sholatnya, maka 12 kurang 1/4 adzan. Untuk mengingatkan nih. Waktu sudah mau masuk dan sebagainya kan, orang siap-siap. Ya. Nah, adzan yang kedua ini, yang disebut adzan yang kedua, itu saat waktu masuk. Jadi kalau ingin digunakan saat waktu masuk. Jadi begitu imamnya naik ke atas mimbar, waktu sudah masuk, maka di situ dia adzan. Ya sebetulnya adzan yang disebut adzan yang kedua ini, adzan waktu itu, waktu sudah masuk. Jadi kalau Anda misalnya adzan yang pertama berkumandang, ada yang menerapkan serupa, misal. Seperti di Mekah sekarang kan, 2 kali juga kan. Awas hati-hati, jangan Anda katakan misalnya, oh salah kalau misalnya 2 kali. Apa di Mekah pada salah semua? Apa di Madinah pada salah semua? Hati-hati, di Madinah 2 kali. Di Mekah 2 kali. Cuma, nanti kita ambil ilatnya pelan-pelan, supaya nggak lompat ya. Supaya nggak lompat, nanti kita ambil alasannya. Nah, kalau kemudian ada adzan 2 kali seperti itu, maka adzan yang pertama itu isyarat. Asalnya bukan pas waktu. Jadi kalau waktunya misalnya 11:49 sekarang Jumatnya, maka 11:40 sudah adzan. Berikan peringatan.
berikan peringatan. Nah, ketika orang datang sebelum imamnya naik ke atas mimbarnya, dia sholat sunnah itu bukan rawatib, bukan. Tapi sama persis bagian dari sholat mutlak yang tadi. Menunggu imam naik. Jadi kalau Anda pengen sholat aja nggak ada masalah. Tapi sholat itu bukan rawatib, sholat mutlak. Sampai imamnya naik. Kalau imamnya sudah naik, sudah nggak ada sholat lagi, selesai di situ. Adzan kemudian dikumandangkan, masuk waktu sholat. Ya, jelas di sini? Baik, kalau sudah jelas, itu hukum yang dimaksud dengan sholatnya. Tapi sekarang bagaimana hukum adzannya? Dalam kaidah usul fiqih berlaku hukum illat. Ya, al-hukmu yaduru ma'illatihi. Hukum itu bisa diberlakukan bergantung kepada sebabnya. Zamannya Utsman bin Affan, sebab adzan 2 kali itu karena memang orang banyak, perangkat untuk manggil nggak ada, maka adzan 2 kali. Maka kata para ulama, kalau ilatnya sudah nggak ada, maka kembali ke hukum asal. Kalau sebab itu sudah dihilangkan, sudah nggak ada sama sekali, orang sudah paham, maka nggak perlu 2 kali lagi, karena alat sudah ada. Ya, mic-nya sudah ada, perangkat komunikasinya sudah ada, pengingatnya sudah ada, alarmnya. Maka kalau sudah sedemikian itu sudah ada canggihnya, nggak perlu menggunakan 2 kali adzan lagi, cukup sekali saja. Sudah orang bisa dipanggil. Walaupun kalaupun 2 kali tidak dipersalahkan kalau ingin mengingatkan. Tapi sunnahnya di sini berlaku hukum semula karena ilat telah hilang. Supaya tidak menyebar, maaf ya, tidak menyebar kemudahan-kemudahan yang dimudah-mudahkan. Sudah adzan nih, tenang, baru adzan yang pertama, belum yang kedua. Ya. Padahal Anda sudah lihat waktu pun sudah mepet gitu kan? Nah, ini persoalan-persoalan yang muncul kemudian. Ya. Maka jika kemudian ilatnya sudah hilang, maka tidak perlu menggunakan 2 kali lagi kecuali ada alasan tertentu. Seperti di Mekah, orang tawaf, dikasih adzan yang pertama supaya nggak kaget. Adzan pertama supaya siap-siap dulu, rapikan dulu. Di Madinah juga demikian, supaya agak cepat-cepat berangkat dan sebagainya, karena berburu di situ. Ada 1000 kebaikan. Makanya ditetapkan 2 kali adzan, sekalipun perangkat komunikasinya sudah canggih untuk memberikan kesiapsiagaan dalam penunaian ibadah. Ya, jelas di sini? Baik ya. Jadi intinya jawaban dari pertanyaan ini berdasarkan keterangan tadi, kalau adzan 1 kali, pendapat yang paling kuat di sini dalam tarjih tidak perlu menunaikan salat sunnah lagi, jelas ya? Tapi langsung duduk